wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Desa Pasir Bapak yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru beserta anggota Ombel Sifat SD Negeri Desa Pasir Bapak yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita ajukan kepada Nabi Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang kita beri syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Undangan yang saya sampaikan walaupun hanya di lewat grup WA sekolah nih, tapi saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Prayogo. Saya guru SD dan guru PJOK di SD Negeri Denpasar 04, yang mana pada saat ini sedang mengikuti program PKB PJOK Jawa Tengah, khususnya untuk Kabupaten Cilacap gelombang 2 tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan kompetensi belajar sekolah, yang mana sebagai tugas terakhir dalam program PKB PJOK yang berjudul Senam Irama Kreasi. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk pelaksanaannya nanti saya melibatkan kepada semua dewan guru, terutama guru kelas, guru mapel, dan juga peserta didik. Lanjut slide dulunya ya. Latar belakang ya. Proyek Basis Titik atau PJBL semakin populer dalam dunia pendidikan karena dinilai mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan berbagai kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Senam irama kreasi sebagai bentuk seni gerak yang menggabungkan unsur kreativitas, musik, dan gerakan tubuh menjadi media yang menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran proyek basic ini. Jadi intinya dalam proyek basic itu PJBL nanti peserta didik diberi proyek atau tugas untuk membuat sebuah karya. Lanjutnya yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan. Yang pertama dari segi kognitif, yaitu memahami konsep dasar gerakan irama dan musik. Kemudian ada segi psikomotor, yaitu meningkatkan kemampuan koordinasi, keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan tubuh. Dari aspek afektif, yaitu mengembangkan kreativitas, rasa percaya diri, disiplin, kerjasama, dan apresiasi terhadap seni, sehingga peserta didik mampu mengkreasikan gerakan-gerakan senam irama dengan iringan musik sesuai pilihan yang mereka buat secara berkelompok. Nah, jadi proyeknya nanti peserta didik diberi tugas atau proyek ya untuk membuat sebuah karya berupa video kreasi, berupa senam irama kreasi. Nah, nanti peserta didik diberi kebebasan untuk memilih kreasinya mau seperti apa, musiknya seperti apa, nanti diserahkan kepada peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga adalah produk utama dari pembelajaran berbasis proyek dirancang. Nah, siswa akan menciptakan rangkaian gerakan senam irama kreasi yang harmonis, sinkron dengan irama musik yang dipilih. Kemudian menciptakan koreografi yang bertemakan bebas atau
terinspirasi dari suatu cerita budaya atau isu terkini. Kemudian berikutnya, setiap kelompok membuat video rekaman penampilan mereka untuk dokumentasi dan evaluasi. Nah, nanti masing-masing kelas dibuat kelompok, kemudian diberi tugas untuk menciptakan karyanya bersama kelompoknya. Kemudian yang keempat, mempublikasikan produk hasil karya dari pembelajaran berbasis project. Yang pertama lewat platform video, yaitu mengunggah video pertunjukan ke platform seperti YouTube, TikTok atau Instagram Reel. Yang kedua, akun media sosial sekolah. Promosikan karya siswa melalui akun media sosial resmi sekolah seperti Facebook dan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, disebarluaskan atau ditampilkan kepada siswa-siswi SDN 4 pada saat senam di hari Jumat. Nah, tujuannya nanti juga setiap hari Jumat ya akan kami tampilkan untuk anak-anak yang sudah membuat kreasinya untuk ditampilkan ketika senam sehat di hari Jumat. Next, pertanyaan kunci atau latar belakang dari pertemuan berbasis project. Nah, pembelajaran berbasis project ini berangkat dari permasalahan di sekolah ketika kegiatan senam bersama siswa-siswi, terutama laki-laki, cenderung kesulitan mengikuti gerakan senam. Maka dari itu saya memberikan pembelajaran berbasis project yang ditujukan ke kelas 4 sampai 6 untuk mengkreasikan gerakan-gerakan senam yang mudah untuk diikuti dengan menggunakan lagu-lagu yang mereka sukai. Nah, berangkat dari permasalahan ketika melaksanakan senam Jumat ya, kebanyakan anak laki-laki itu kesulitan dalam melaksanakan senam di hari Jumat. Mungkin karena gerakannya terlalu sulit, atau mungkin karena kurang minat, kurang semangat. Nah, jadi dengan berdasarkan permasalahan itu saya mempunyai ide untuk membuat sebuah proyek yang mana senam irama itu nanti dibuat oleh siswa itu sendiri, membuat gerakannya semudah mungkin sehingga nanti anak-anak lebih mudah dalam mengikuti gerakan. Mudah ditambahkan dengan lagu-lagu atau musik yang mereka sukai, sehingga nanti anak-anak lebih semangat dan lebih tertarik dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang keenam, itu proyek pembelajaran, yaitu membuat karya berupa video senam irama kreasi secara berkelompok sesuai pilihan mereka dan mengaplikasikan di sosial media. Nah, jadi nanti untuk hasilnya tidak hanya disebarkan pada saat senam, tapi juga disebarkan lewat media sosial, baik itu YouTube, Facebook atau yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu model pembelajaran yang dipilih untuk pembelajaran berbasis project. Nah, model pendidikan yang saya pilih adalah model pendidikan kebugaran, yaitu pendekatan sistematis dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas fisik, mental, dan sosial individu melalui aktivitas fisik atau gerak. Nah, dari program yang pilih adalah itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang ke-8, peserta atau murid yang dilibatkan. Untuk sementara target saya itu kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 4 itu ada 23 siswa, untuk kelas 5 ada 24 siswa, dan kelas 6 29 siswa. 9. Rencana proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek baru berjalan. Ya, jadi begini Bapak Ibu, kaitannya dengan pelaksanaan proyek tersebut, rencana saya itu akan dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu setelah asas. Nah, setelah asas itu kan ada hari tenang ya buat anak-anak ya, setelah selesai kegiatan tes atau asas itu 2 minggu ya, yaitu mulai tanggal 16 Desember kalau tidak ada perubahan. Nah, selama 2 minggu itu nanti anak-anak saya beri tugas untuk membuat karya ini ya selama 2 minggu. Kemudian yang 10 ya, mata pelajaran terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek ini.
Nah, jadi kegiatan ini yaitu pembelajaran berdiferensi namun berkolaborasi dengan pembelajaran yang lain. Nah, jadi kegiatan ini tidak hanya untuk PJOK saja, tapi juga berkolaborasi dengan pembelajaran yang lain, antara yaitu ada seni budaya dan TIK. Untuk seni budaya itu sendiri kan nanti ada gerakan-gerakan, kemudian TIK-nya itu adalah yang berkaitan dengan media sosial, kemudian untuk merekam, mengupload dan sebagainya, itu berkaitan dengan TIK. Selanjutnya pembelajaran proyek yang dirancang intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kurikuler. Nah, rancangan proyek ini itu termasuk kegiatan kurikuler Bapak Ibu. Apa itu kurikuler? Kurikuler itu yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk menguatkan, memperdalam atau pengayaan mata pembelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ya, 12 itu tabel karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Ada mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu terutama yaitu PJOK. Kemudian mata pelajaran yang terlibat dan itu saya sampaikan ada seni budaya dan TIK. Kemudian peran yang terlibat ada guru PJOK, guru kelas, guru TIK dan juga murid. Lokasi datanya ada di halaman manajemen inovasi 4. Kemudian produk yang dihasilkan video, senam irama kreasi. Teknologi yang digunakan ada handphone itu untuk merekam Bapak Ibu. Kemudian LCD nanti untuk menampilkan gerakannya, ada laptop, ada proyektor. Nah, jadi nanti rencananya setelah anak sudah selesai membuat karya, nanti saya tampilkan di halaman sekolah agar nanti anak-anak bisa melihat seperti kayak pameran yang bergelaran pertunjukan kata seni, nanti masing-masing kelompok menampilkan di halaman sekolah. Kemudian lanjutnya tabel pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan. Yang pertama kita satu pendidikan sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Tema senam irama, kemudian topiknya senam irama kreasi. Total waktu 2 minggu Bapak Ibu. Dimensi profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Ya, elemen subelemen kelima menghasilkan karya dan berkolaborasi. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengkreasikan gerakan-gerakan senam irama dengan iringan musik. Dia pembagian peran peserta didik sebagai subjek atau model. Nah, nanti untuk Bapak Ibu guru nanti sebagai fasilitator ya, nanti mengarahkan anaknya, mungkin bisa memberi masukan kepadanya, contoh gerakannya atau pilihan musiknya itu monggo nanti dibantu Bapak Ibu dulu. Kemudian aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Yang pertama ada aset manusia yaitu guru dan murid, aset politik untuk kepala sekolah, aset fisiknya ada laptop, LCD proyektor, HP dan speaker. Kemudian itu aset lingkungan alam, ada lapangan atau halaman sekolah. Selanjutnya alur pembelajaran berbasis proyek. Alur pembelajaran proyek aktivitasnya pertama menyampaikan gagasan pembelajaran berbasis proyek kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru di komunitas belajar sekolah, kemudian peserta didik kelas 4 dan 6. Yang kedua, mengarahkan apa yang akan ditugaskan, berdiskusi dan tanya jawab bersama peserta didik. Kemudian yang ketiga, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas terkait mengkreasi gerakan senam yang sudah diikuti, yang nantinya akan diibaskan kepada adik kelas bawahnya di masa akan datang lewat sosial media seperti YouTube, TikTok, dan sejenisnya. Kemudian pengumpulan informasi, pengumpulan bahan ajar dari berbagai sumber, ada buku, media sosial,
bimbingan dari guru atau bimbingan dari instruktur senam. Nah, jadi nanti tugas Bapak Ibu nanti kita berkolaborasi memberikan bimbingan atau masukan kepada anak-anak. Kemudian pengembangan dan umpan balik. Yang pertama, memfasilitasi peserta didik untuk dibimbing ketika mengalami kesulitan sehingga materi dapat dipahami dengan baik. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab dalam sesi diskusi ataupun membuat grup WA. Kemudian presentasi unjuk karya yang berupa video senam. Kemudian mengunggah video senam irama ke sosial media seperti YouTube, TikTok dan sejenisnya. Lanjut ya. Terakhir ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Kemudian saya meminta masukan untuk evaluasi proyek yang saya buat sehingga nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Monggo Bapak Ibu barangkali ada masukan untuk ya nggak apa-apa. Kalau saya jawab, saya jawab. Menurutnya apa ya? Itu kan senamnya itu anak-anak itu disuruh mengekspresikan sendiri atau apa dengan gerakannya sendiri? Atau dia ngambil? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah ketika senam kreasi nanti kan ditugaskan ke anak-anak, kemudian anak-anak tersebut nanti membuat video kemudian kalau sudah di send ke media sosial. Pertanyaannya itu mereka menciptakan gerakannya sendiri atau mereka mengambil gerakan-gerakan yang ada di YouTube, kemudian mereka kreasikan sendiri dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaan. Jadi begini Bapak Ibu, nanti anak diberi tugas ya untuk membuat sebuah gerakan senam irama berkreasi ya. Jadi nanti kita memberikan kebebasan kepada anak ya. Silakan buat gerakan semudah mungkin, sebaik mungkin, seluas mungkin ya, sesuai dengan kemampuan dan keinginan anak-anak. Nah, untuk musiknya juga disesuaikan dengan gerakannya. Nanti anak boleh musik dengan musik ya sekarang lagi booming atau lagi viral atau mungkin yang mereka sukai, silakan. Mereka diberi kebebasan dulu. Jadi untuk gerakannya mau bagaimana dan musiknya mau pilih yang mana, monggo nanti Bapak Ibu guru bisa membantu. Misalnya untuk ketika kebingung memilih gerakan apa, Bapak Ibu bisa memberikan referensi. Misalnya ini contoh gerakannya seperti ini, contoh video seperti ini. Nah, nanti untuk referensinya juga bisa dilihat di YouTube, itu sudah banyak Bapak Ibu. Tinggal nanti anak-anak sesuai imajinasinya mau buat seperti apa, mau gerakannya apa, mau kita rasakan. Dan nanti untuk proses penguploadan atau perekaman nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu. Ya, misalnya mungkin anak bisa punya YouTube, nanti kita kan di sekolah sudah punya media sosialnya, nanti bisa dibantu. Mungkin seperti itu Bu Reni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Monggo barangkali ada yang lain. Terima kasih juga Pak Mugi sudah diberi kesempatan untuk menanggapi sedikit. Ini kan menyambung untuk tadi gerakan ya, gerakan itu kan kita bebaskan ke anak, termasuk musiknya juga. Hanya sedikit masukan, alangkah baiknya kita kan di lingkungan pendidikan ya Pak. Jadi untuk musik walaupun sedang booming tapi kita batasi. Lagu-lagunya itu jangan yang terlalu dangdut koplo kayak seperti yang booming sekarang. Itu kan juga contohnya ada yang itu kan sebotol minuman dan lain-lain, itu kan
rasa-rasanya kurang etis untuk bergerakan di sekolah, apalagi itu kita kan anak SD, jadi kayaknya kurang etis. Kalau mungkin untuk ibu-ibu kompleks silahkan ya, tapi kalau untuk anak SD ya kita berdiskusi kembali lah untuk anak-anak untuk masuk salah satunya bagian musik tadi ya Pak. Terima kasih Pak Mugi. Iya, terima kasih Bu Fitri, masukannya sangat bagus sekali ya. Jadi betul Bapak Ibu ya, itu sebagai tugas kita sebagai guru, nanti kita juga harus mendampingi, kita juga harus memberitahu ke atas kesempatannya mana yang mungkin musiknya yang pantas karena kita di lingkungan pendidikan, kita dibatasi. Kemudian untuk gerakannya juga ya jangan sampai nanti pada waktu kita senang kok gerakannya ngebor, nah, kan tidak sesuai. Nah makanya nanti Bapak Ibu nanti bisa menjadi fasilitator ya, sebagai pemberi masukan kepada anak mana yang pantas dan boleh untuk dilaksanakan, mana yang tidak, seperti itu ya. Terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah barangkali ada masukannya. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini suatu program yang sangat bagus ya Pak Mugi. Semoga bisa diwujudkan. Itu nantinya kan anak-anak kita akan menciptakan sebuah gerakan. Jadi kalau seperti itu modelnya berkelompok ya. Jadi satu kelompok misalnya maksimal 6 orang. Jadi nanti ada berbagai macam versi kelompok ini dan saya mengharapkan jadi gerakannya nanti juga koordinasi dengan Bapak Ibu guru, ada pengawas lah, maksudnya ada ya sedikit pengarahan kalau dibutuhkan dan bimbingan yang dibutuhkan dari Bapak Ibu guru. Terus lagunya saya mohon malah menggunakan lagu-lagu itu karena untuk mengenalkan kita pada lagu daerah, lagu Nusantara ya. Lagu-lagunya diusahakan lagu Nusantara supaya anak-anak kita kan kasihan pendidikan kesini malah tidak mengenal lagu Nusantara, lebih mengenalnya lagu-lagu yang sekarang ini. Jadi saya sangat mendukung hal ini dan semoga bisa terrealisasi dengan bagus, programnya bisa berlanjut. Semoga lancar ya Pak Mugi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sugian selaku kepala sekolah atas masukannya yang baik sekali. Betul sekali Bapak Ibu. Memang kita harus benar-benar mengawasi anak ya, karena kalau kita terlalu bebas nanti anak ya sukanya sendiri. Terus sekali tadi sampaikan memang musik-musik daerah yang saat ini kebanyakan mereka tidak mengenal ya, musik daerah kebanyakan malah musik koplo, musik reggae, musik dan sebagainya ya. Jadi nanti sebagai catatan saya dari hasil kolaborasi diskusi dengan rekan-rekan guru ada beberapa yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama yaitu kaitannya dengan tadi musik ya, memang betul kita harus benar-benar membatasi mana yang pantas dan mana yang tidak, dan itu jadi nanti terus kita bersama Bapak Ibu ketika nanti kita memfasilitasi atau membimbing anak-anak didik kita ke depannya, dan nanti apa yang mereka hasilkan benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup saja? Baik, cukup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah merelakan waktunya untuk menyimak pemaparan presentasi tugas LKS saya, dan kedepannya saya mohon bantuan dan kerjasamanya Bapak Ibu agar nanti pelaksanaan kegiatan proyek ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa dimanfaatkan untuk anak didik kita. Nah, saya pribadi sebagai guru olahraga banyak kekurangannya, dan apabila nanti ada kesulitan saya mohon bantuannya dari Bapak
Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.